Banyak orang memanggilnya dengan sebutan Kowan, nama yang berartian sebagai abang dalam bahasa Chinese. Ada juga yang memanggil beliau Om Irwan, Abang Irwan, Amang, Silih, Lae, Lauta atau kakak besar, atau Laupan, bos besar, Komandan Irwan, Akong, Opa, Opung. Bahkan cucunya memanggilnya Papung atau Opa Opung. Tetapi ada juga yang memanggilnya dengan sebutan Profesor. Ini mungkin juga yang ditunggu beliau karena sudah 3 kali proses tahap akhir. Tetapi kalau kami yang bekerja di bawah tuntunan beliau, kami memanggilnya dengan sebutan Pak Irwan. Selalu bangga dengan tempat kelahiran beliau di Jambi. Lahir 3 Oktober 1966, menempuh pendidikan SD sampai SMP di Jambi, SMA di Malang, dan kuliah di Amerika. Dengan bermodalkan bahasa Inggris yes or no, beliau justru dinobatkan sebagai one of the most outstanding international student in American universities and college. Beliau berangkat ke Amerika saat berusia 17 tahun seorang diri, sampai akhirnya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Oklahoma State University yang dilayani oleh Bapak Rohani, yaitu Pendeta Timotius Arifin. Ternyata sejak berkuliah pun beliau sudah menjadi leader, duduk sebagai wakil ketua International Student Organization, presiden mahasiswa Indonesia Amerika, dan banyak lagi lembaga-lembaga yang diikuti baik secara organisasi maupun secara jurusan. Buktinya beliau di-judge sebagai pembicara, bahkan beliau pun sudah berani berdebat, mengurus pendanaan, bahkan sekolah pun memberikan apresiasi karena beliau menjadi pembicara di Capitol Hill. Dan inilah kisah The Broken Wings, dari seorang pemburu dan petualang liar menjadi pecinta binatang liar, serta menjadi pecinta orang-orang liar yang terhilang. Kalau dilihat dari perjalanan hidupnya, sepertinya sangat menyenangkan. Kita bisa melihat fotonya berkunjung ke Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Taman Nasional Ala Arka di Bishkek, Kirgistan, Asia Tengah, nonton bola di Old Trafford, berendam di Most Far East Siberian, Rusia, bahkan berendam di Blue Lagoon, Iceland, sampai di ujung bumi Tahiti, French Polynesia, dari Gunung Natuna di Kepulauan Riau, air terjun Anambas, sampai air terjun Daek Lingga, dari lautan lepas Papua hingga di Longkang atau got untuk membaptis orang. Pecinta warna-warni dan motif bunga-bunga, menjadikannya sosok yang berfilosofi bahwa hidup harus penuh warna dan bunga-bunga. Karena di dunia ini sudah terlalu banyak yang gelap dan suram. Seorang penjinak binatang, from Lonely Ranger to Fulfill the Greatest Commission, hidupnya selalu dipenuhi tantangan. Bekerja jadi dosen luar biasa di Laboratorium Biologi Universitas Jambi, bekerja di Pusat Penelitian Hutan Tanaman Industri, dan mendapat panggilan pelayanan dari tempat ini ketika melihat ada orang mati tertimpa kayu di tahun 1992. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam hati. Siapa yang melayani orang-orang seperti ini? Ada sebuah jawaban pula yang muncul di dalam hati kala itu. Ya kamulah. Dan dari sanalah beliau mulai melayani orang-orang yang bekerja di hutan. Berhenti dari pekerjaan dan mulai berbisnis di hutan, sampai akhirnya diproses dalam hutang yang berat 5 miliar selama 7 tahun. Setelah tanah rumah 5 generasi disita bank, dengan cara Tuhan memaksa Fransiskus Irwan Wijaya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan secara full time pada 9 September 1997 di Pulau Batam. Proses hidup yang berat, pecinta olahraga berat, hiking, rock climbing, arum jeram, dan berani mengambil keputusan beresiko membuat Fransiskus Irwan Wijaya terus bergerak dalam panggilan. Setiap orang yang dimenangkan selalu dilatih mandiri. Bahkan di kalangan hamba Tuhan senior,
beliau diberikan stigma sebagai orang yang abrasif. Abrasif itu adalah orang yang kasar, tidak mengerti perasaan orang, bahkan agresif. Sebenarnya abrasif itu adalah orang yang insecure. Beliau bukanlah orang yang insecure. Beliau justru senang orang yang di bawahnya maju. Bahkan kami didorong untuk maju. Sudah puluhan bahkan ratusan anak-anak yang disekolahkan untuk menjadi pemimpin, membuka banyak gereja, bahkan dosen-dosen pun mendapat beasiswa kuliah di luar negeri. Jadi menurut kami, beliau bukanlah orang yang abrasif, namun beliau adalah seorang yang tidak suka kemunafikan. Seringkali beliau ditolak karena orang tidak mengerti, tetapi pengakuan itu justru datangnya dari luar. Seperti ketika Hagai membuat pertemuan, beliau diundang secara khusus sebagai orang yang membawa perubahan. Bahkan fotonya terpampang di ruang utama Hagai Institute di Maui. Beliau juga diundang sebagai panel diskusi ketika terjadi radikalisme ISIS dan juga dalam pertemuan parlemen Jepang dan Israel pada tahun 2007 membahas tentang peningkatan radikalisme agama di dunia. Dan komentar yang beliau berikan diterbitkan secara khusus di Jerusalem Post. Karena beliau memang sering berhadapan dengan orang-orang seperti itu, bahkan IMB gerejanya sendiri pun dicabut, bersama dengan tim beliau hadapi dengan tenang. Jadi keberaniannya sudah teruji. Rasa takut mati beliau juga mungkin sudah tidak ada. Beliau sudah pernah mengalami kecelakaan darat, kapal yang dihantam ombak besar, pesawat mendarat darurat pun pernah beliau alami. Ia percaya bahwa hanya melalui pendidikan akan mengubah banyak orang. Tidak salah dia menjadi ketua umum Indonesia Cerdas yang melatih dan mendidik guru misi dari berbagai kampus untuk diutus secara khusus ke tanah Papua. Dari kampung ke kampung, pulau ke pulau, kota ke kota, negara ke negara, dari Indonesia menyisir ke Southeast Asia, terus bergerak ke 5 benua, bahkan terakhir membawa tim ke Korea Utara. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, sepertinya sudah dijalankan. Di mana ada kesusahan, di mana ada bencana, di mana ada orang perlu pertolongan, beliau usahakan untuk hadir membawa bantuan. Karena beliau percaya, orang susah lebih mudah menerima kabar baik daripada orang yang nyaman-nyaman saja. Sebagaimana Paulus dalam kitab Roma 15 ayat 23 berkata, "But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you, from Jerusalem to Illyricum, no more place left." Setiap kampung harus diselamatkan. Untuk membackup daerah-daerah tertentu, beliau mendirikan radio, bahkan koran dibuat, supaya ada platform for the missionary sebagai wartawan. Dari kecintaan ladang misi membuat ia harus membangun pusat pelatihan misi yang dikenal dengan sebutan POAB, Pusat Orientasi Apostolik Bangsa-Bangsa, yang melahirkan banyak misionaris dan institusi pendidikan real Batak. Ratusan misionaris telah diutus, tingkat kegagalan yang sangat rendah karena beliau berbagi hidupnya. Dari hasil pelayanan dan penelitian yang ia lakukan, ada 5 model misi yang dikembangkan. Dan hari ini, Sang Raja Wali harus kembali ke sarangnya untuk beristirahat, untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Untuk penugasan selanjutnya setelah 33 tahun melayani, 5 tahun sebagai part-timer, 28 tahun secara penuh, 20 tahun pengembalaan di GBI My Home sejak tahun 2004 hingga 2024, serta 4 tahun di Departemen Misi dan sekarang duduk sebagai Wakil Sekretaris Umum Sinode GBI. Total perjalanan beliau selama 3 tahun terakhir dari masa COVID sampai sekarang adalah 391.368 km. Beliau akan terus bermisi, baik itu di kampung, di desa, di kota, dimanapun beliau akan layani. Sepertinya semua provinsi di Indonesia sudah dijelajahi, dari laut lepas, sungai, gunung, lembah, bahkan hutan rimba tanpa pernah berhenti. Dari kami, anak-anak yang bertumbuh dari sekolah minggu sampai hari ini dalam bimbingan gembala kami, orang tua kami, bapak kami, Dr. Fransiskus Irwan Wijaya. Selamat istirahat Pak Ketua.
Kami merindukanmu. Kami akan terus menunggumu hingga Bapak pulih dan siap kembali seperti burung Raja Wali. Thank you, our spiritual father and pastor. You have been a hero in our life. I would rather be a doorman in the household